Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar dengan lancar di rumah dan kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi. Kita akan belajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Nah, pada pagi hari ini KD kita yaitu 3.11 memahami ruang lingkup keprotokolan. Bab pertama yaitu konsep dasar keprotokolan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian umum keprotokolan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan asas keprotokolan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur keprotokolan dengan benar. Nah, tentunya kalian sudah pernah dengar lah ya, apa itu protokoler ya kan ya. Protokol itu asalnya dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan kola yang berarti melekatkan. Jadi menurut asal katanya, protokol adalah lembaran pertama yang melekat pada dokumen utama. Lama-kelamaan dokumen yang berisi simpulan-simpulan suatu perjanjian internasional juga disebut protokol. Nah, sekarang kalian simak video berikut ya. Halo Sobat Pengayoman, kali ini kami ingin menjelaskan tentang salah satu tugas dan fungsi di subbagian Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, yaitu terkait kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan protokol sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018. Pada dasarnya, keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan keprotokolan bertujuan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara, penghormatan kepada pejabat, tokoh masyarakat, dan tamu asing, serta menciptakan hubungan baik dan tata pergaulan antar masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan keprotokolan meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan tim keprotokolan. Menunjuk pegawai yang melaksanakan fungsi dan tugas administrasi persyaratan, keacaraan, kehumasan, fasilitas umum, perlengkapan, dan keamanan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi, gladi, hingga pelaksanaan kegiatan, dan diakhiri dengan yang keempat, yaitu evaluasi kegiatan. Dalam mengelola suatu kegiatan, petugas protokol secara detail harus memperhatikan tentang susunan acara, layout acara, rundown, daftar undangan, kelengkapan acara, dan personil, serta tak lupa adalah daftar media dan press release. Syarat yang dibutuhkan oleh petugas protokol yaitu 1. Memahami secara teknis tentang keprotokolan. Yang kedua, menguasai permasalahan terkait dengan substansi acara. 3. Mengerti pentingnya kebersihan, dekorasi, pelayanan, dan keamanan. Yang keempat, memahami karakteristik pimpinan. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. 6. Mampu berpenampilan menarik. Dan yang terakhir adalah harus penuh percaya diri.
Oke, ini tadi sedikit penjelasan terkait penyelenggaraan kegiatan protokol di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam pengayoman. Ya, sudah selesai ya. Kemudian, tugas kalian adalah berdasarkan video di atas, tuliskan hal-hal yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Jadi kalian jabarkan apa yang ada dalam video tersebut. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Ruang lingkup keprotokolan. Apa itu ruang lingkup? Ruang lingkup keprotokolan. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian umum keprotokolan. Seperti pada tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup keprotokolan. Protokol tadi sudah disebutkan ya, yang artinya lembaran pertama yang melekat pada dokumen utama ya. Terus sekarang kita adalah pengertian keprotokolan itu aturan baku yang menyangkut penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah, cara memperlakukan pejabat pemerintah dalam aktivitas kedinasan, dan cara penyelenggaraan kegiatan oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum. Nah, itu pengertian dari keprotokolan. Keprotokolan sendiri itu sudah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan ya. Di antaranya yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan. Kemudian Aturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan di lingkungan lembaga administrasi negara. Nah, kemudian kita masuk ke asas keprotokolan. Asas keprotokolan adalah asas yang mengatur bidang keprotokolan serta harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana protokoler. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis asas keprotokolan. Asas keprotokolan ada berapa, Bu? Ada 4. Yang pertama yaitu asas kebangsaan. Bangsa, apa tuh asas kebangsaan? Ayo, apa ayo? Bisa ditebak-tebak di rumah ya. Nah, asas keprotokolan itu sendiri harus dengan sifat bangsa Indonesia kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang dipengaruhi kebinekaan dengan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas ketertiban dan kepastian hukum di sini yang artinya keprotokolan itu harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan masyarakat melalui kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, asas keseimbangan, kesesuaian, dan kelarasan yang artinya gimana, Bu? Keprotokolan harus mencerminkan suatu kesesuaian dan keselarasan antara warga negara sebagai individu dan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat ada asas timbal balik, di mana keprotokolan itu diberikan oleh negara lain atas balas jasa yang diberikan oleh negara. Nah, itu tadi ya beberapa asas keprotokolan. Kemudian masuk ke dalam unsur-unsur keprotokolan. Unsur-unsur, apa saja, Bu, unsur-unsurnya? 4 unsur yang pertama ya, yaitu yang pertama adalah unsur tata cara. Tata cara yaitu unsur yang menentukan tindakan yang harus dilaksanakan dalam suatu acara tertentu menurut aturan atau adat kebiasaan yang sudah ada atau sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, unsur tata krama, yaitu unsur yang memperlihatkan pilihan kata, tata cara berkomunikasi, serta perilaku yang disesuaikan dengan jabatan atau tujuan acara. Kemudian yang C,
aturan adat kebiasaan atau aturan yang telah ditetapkan secara universal atau menyeluruh ya oleh setiap negara. Kemudian yang keempat, tata cara penghormatan, yaitu unsur yang mengatur tentang tata cara kesopanan terhadap orang lain dalam suatu acara keprotokolan. Nah, sampai di unsur-unsur protokolan di sini, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan, ya. Sampai di sini Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.